Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi ya karamati fid darini amin. Babus sulhi, bab berdamai. Wa huwa qismani, bermula dianya damai itu ada dua macam. Ahaduhuma, bermula salah satu dari dua macam itu, yajri bainal mutada'iyaini, berlaku ia damai antara dua orang yang saling menuduh. Wa huwa nau'ani, dan dianya damai yang ada di antara dua orang yang saling menuduh itu dua macam juga. Ahaduhuma sulhun ala iqrarin, salah satu dari keduanya adalah berdamai yang didasari dengan pengakuan. Fa in jara ala ainin ghairal mudda'a, maka jika berlaku ia damai atas benda yang tidak dituduhkan, atas benda yang tidak didakwakan, niscaya langsung ke mata fahuwa bai'un, maka dianya perdamaian itu hukum jual beli lil mudda'ati, bagi barang yang didakwakan, bilafzis sulhi, dengan lafaz damai, tasbutu fihi ahkamuhu, yang berlaku padanya suluh oleh hukum-hukumnya, artinya jual beli. Contoh, kembali ke syarat, ka'anid da'a alaihi dara, seperti bahwa mendakwakan ia seseorang atasnya seseorang yang lain, daran akan rumah, au hissatan minha, atau sebahagian dari rumah, misalnya satu kamar atau dua ruangan. Fa aqarra lahu biha, lalu mengakui ia orang lain baginya seseorang yang menuduh tersebut dengannya rumah atau dengannya sebahagian dari rumah. Wa salahahu minha, lalu berdamai ia orang lain tersebut akannya seseorang, minha, darinya rumah atau sebagai rumah, ala abdin, atas seorang hamba, au thawbin muayyanin, atau pakaian yang ditentukan. Nah, maka hukumnya adalah hukum jual beli dengan lafaz suluh yang tetap padanya hukum-hukum jual beli, seperti syuf'ah, gugat, waraddi bil aib, mengembalikan barang yang sebab cacat, wa man'i tasarrufihi, dan mencegah tasarrufnya, tercegah tasarrufnya seseorang pada musallahi alaih, barang yang dijadikan objek damai di atasnya, barang yang dijadikan media damai di atasnya, qabla qabdihi, sebelum mengkobatnya barang.
Wastiratit taqabul, disyaratkan saling serah terima, disyaratkan saling serah terima. Ini tafaqa, jika sepakat kedua-duanya, jika sama kedua-duanya, musalahan dengan musalah alaih. Musalahan barang yang disengketakan, musalah alaih barang yang dijadikan objek damai. Fi ilat riba, pada ilat riba. Wastiratit tasawi, disyaratkan sama banyak. Fi mi'yaris syar'i, dalam timbangan syarak. Ingkana, jika adalah keduanya musallaan dan musalah alaih, min jinsin wahidin, dari jenis yang sama, min amwali riba, dari harta-harta ribawi. Wajriyani tahaluf anil ikhtilaf, dan berlaku saling menyumpahkan dari ikhtilaf, persengketaan. Titik. Nah, damai dua macam. Satu, perdamaian yang berlaku antara dua orang yang saling tuduh menuduh sebuah barang. Yang kedua, perdamaian yang berlaku antara mudda'i, orang yang menuduh, dan ajnabi, sebagian duanya. Perdamaian yang berlaku antara mudda'i dan ajnabi, pihak ketiga. Nah, yang pertama ini, perdamaian yang berlaku antara dua orang yang saling tuduh menuduh, terbagi dua juga. Satu, perdamaian yang didasari dengan pengakuan. Dua, perdamaian yang didasari dengan tidak mengaku. Perdamaian yang didasari atas tidak mengaku. Kemudian perdamaian yang didasari di atas mengaku terbagi dua lagi. Nah, satu, perdamaian yang berlaku atas benda yang tidak dituduhkan. Atas benda yang tidak dituduhkan. Bukan dua sebetulnya, tiga. Nah, perdamaian yang didasari di atas pengakuan terbagi tiga. Pertama, perdamaian yang didasari kepada benda yang tidak dituduhkan. Contoh, Ihsan menuduhkan bahwasanya rumah siapa? Anggap Safi rumahnya itu. Rumah Safir itu milik Ihsan. Nah, sebetulnya Safir itu dulu menyewa. Kemudian lama-lama nggak dibayar masa sewanya. Lama-lama dia menganggap rumah dia. Nah, akhirnya Safir ikut kajian tempat pengajian tasawuf. Nah, akhirnya dia sadar itu rumah orang. Dia akui, ya saya mengaku.
nggak bisa, nggak punya tempat tinggal lagi, kasihanilah saya. Nah, saya kan orang satu kampung juga, sama-sama orang Minang. Kejadiannya ternyata di luar Padang, Pulau Jawa situ. Akhirnya Ihsan terima, oke, nggak apa-apa, cuman harus ada gantinya. Nah, kata Safir, ambillah motor saya ini. Nah, karena motor saya ini udah parah kali rusak. Nah, akhirnya Ihsan setuju. Dia bertanazul, artinya mengundurkan diri daripada rumah itu, pindah ke motor. Itu maknanya berlaku perdamaian, berpindah kepada barang, yang barang itu bukan objek yang dituduh. Objek yang dituduh rumah, tapi objek damai motor. Nah, hukum ini sama dengan hukum jual beli. Berarti Safir telah membeli, Ihsan telah menjual rumahnya dengan harga motor. Itu hakikatnya. Maka pada perdamaian itu berlakulah hukum jual beli. Pertama, syuf'ah. Syuf'ah. Nah, syuf'ah dalam artian kalau yang dituduhkan itu tanah, kalau yang dituduhkan itu tanah, Ihsan memiliki sebidang tanah yang berkongsi sama Abu Bakar. Kemudian sebahagian tanah bagian Ihsan ditempati oleh Safirullah. Nggak tahu, mungkin dia pinjamkan dulu, kemudian dan nenek moyangnya di situ, akhirnya diakui milik dia. Kemudian Ihsan gugat, kemudian Safir mengakui, lalu Safir ganti dengan sawah, tanah yang lain. Ihsan setuju, berarti Ihsan telah menjual tanah milik dia, jatah dia kepada Safirullah. Maka Abu Bakar boleh menggugat tanah tersebut, karena sebagian tanah milik Ihsan yang digugat, yang dijual ke Safir, itu adalah kongsinya. Nah, kemudian Rad bin Aib, ternyata motor itu cacat, mati pajak, motor oplosan, rakitan, beda-beda mereknya. Rad bin Aib dan Ihsan tidak boleh mempergunakan motor itu sebelum dikobat. Kemudian kalau sekiranya itu adalah barang baik ribawi, jenisnya sama, noknya berbeda, maka harus terima dalam majelis. Yang dituduh adalah emas, media dakwah adalah emas, kemudian bertanazul kepada perak, maka perak harus diterima dalam majelis damai. Kalau sekiranya yang dituduh adalah emas, tempat gantinya juga emas, maka emas yang dituduh dan emas pengganti harus sama banyak. Nah, pokoknya 100% hukum jual beli berlaku pada suluh seperti itu. Nah, au jarus sulhu ala manfaatin, atau berlaku damai atas manfaat pada rumah. Sebagai contoh, pada masa yang diketahui, fa'ijaratun, maka dianya damai itu adalah sewa menyewa, limahalil manfa'ah bil ainil mudda'ah, karena menggantikan oleh manfaat dengan ain yang didakwakan. Tasbutu ahkamuha, tetaplah hukum hakamnya sewa menyewa, fi dzalik,
pada demikian. Nah, barang mudda'ah adalah rumah. Kemudian seseorang itu mengakui rumah itu adalah betul rumah orang yang menuduh. Kemudian orang yang dituduh mengatakan, kalau begitu kamu kasih rumah ini ke saya, lalu kamu saya berikan kesempatan berjualan di toko saya selama 2 tahun. Nah, rumah ini kasih ke saya, kita damai saja. Sebagai imbalannya, berdaganglah kamu di toko saya selama 2 tahun. Itu namanya sewa menyewa. Karena si mudda'i bertanazul dari haknya mengambil rumah, berpindah menjadi manfaat mempergunakan toko. Berarti dia telah menyewa toko orang yang dituduh selama 2 tahun dengan bayarannya rumah yang didakwakan. Au jarasulhu ala ba'dil aini mudda'ah, atau berlaku perdamaian atas sebahagian benda yang dituduhkan. Berlaku perdamaian atas sebagian benda yang dituduhkan, seperti setengahnya benda. Fahibatun li ba'dihal baqi, maka dianya perdamaian adalah hibah bagi sebahagiannya benda yang sisa. Li sahibil yadi alaih, bagi orang yang menguasai, sahibul yad, orang yang menguasai di atasnya benda. Nah, sahibul yad itu sama dengan mudda'a alaih. Orang yang kena tuduh, dialah sahibul yad yang sedang menguasai rumah itu. Fatasbutu ahkamuha, maka tetaplah hukum hakamnya hibah bidzalik, pada demikian. Apa hukum riba? Daripada ijab dan qabul dan izin dalam qabar, wa mudi zamani imkani, berlalu masa mungkinnya qabar. Fayasihul abdu bilafzil hibah li ba'dil matruk, maka sahlah akad dengan menggunakan lafaz hibah bagi sebahagian yang tidak diambil, bagi sebahagian yang ditinggalkan. Tanah itu milik saya. Tanah yang sekarang kamu kelola menjadi kebun sawit itu milik saya. Kita bilang sama dia. Dia jawab, iya betul. Nah, cuman orang sudah tahu saya punya. Kamu juga tidak punya surat menyurat. Kalaupun pergi ke pengadilan, nggak ada penyelesaian. Nah, bagaimana kira-kira? Nah, saya akui tanah ini milik kamu, tapi kamu bersedia memberinya separuh ke saya. Nah, jadi saya nggak nuntut-nuntut lagi. Kata pemilik tanah, daripada banyak berurusan, dia katakan, oke, saya bersedia memberikan separuh tanah itu ke kamu. Yang tadi saya bersedia mengambil barang kamu yang lain, jual beli. Saya bersedia memanfaatkan kedaimu, sewa menyewa. Saya bersedia mengambil separuh tanah itu, separuhnya saya kasih ke kamu. Maka dia adalah hibah. Nah, sahibul yad yang selama ini mengelola tanah, dia tidak bisa memanfaatkannya sebelum dia mengkhobat hibah tersebut, dan tidak sah khobatnya kecuali setelah diizinkan untuk mengkhobat. Nah, wala yasihu bilafzil bai'i, tidak sah ia hibah dengan lafaz jual beli. Lahu, baginya sebahagian yang tidak dituntut, baginya matruk, bahagian yang dibiarkan. Li adabis saman, karena tidak ada harga, nggak ada harga di situ.
Wal asahu sihatuhu bilafzi sulhi. Menurut pendapat asah, sahnya suluh dengan lafaz suluh. Menurut pendapat asah, sahnya suluh yang macam nomor 3 itu dengan lafaz suluh seperti sholahtuka minad dari ala nisbiha. Aku berdamai kepadamu dari satu rumah yang menjadi hak saya yang sudah kamu mengakuinya kepada setengahnya rumah. Nah, suluh seperti ini sering terjadi di dalam muamalah, dalam hutang piutang. Hutang kawan 2 juta sama kita. Ketika ditagih, bilang nggak ada, tagih nggak ada, tagih belum, tagih nanti. Kita bilang kalau kamu bayar 1,5 juta sekarang sangat lunas. Oh ya, ya bayarlah 1,5 juta. Nah, itu namanya suluh hibah. Berarti kita sudah menghibahkan 500.000. Wasani qala, pendapat kedua berkata as-sulhu yatadammanul mu'awadhah. Suluh itu mengandung mu'awadhah. Wala 'iwadha huna lil matruk. Tapi tidak ada imbalan di sini bagi yang ditinggalkan. Bagi jatah yang ditinggalkan, bagi jatah yang tidak diambil, itu enggak ada imbalannya. Malah si mudahnya jadi rugi. Karena yang diambil adalah haknya. Kemudian dia tidak ambil separuhnya, namanya matruk. Nah, matruk ini tidak ada imbalan yang dia dapat daripada mudda'a alaih. Wal awalu qala, pendapat pertama berkata wujidat khasiyatul lafis sulhi, ditemukan kekhususan lafaz suluh. Nah, ditemukan kekhususan lafaz suluh. Dan dianya kekhususan lafaz suluh adalah sabaqul khusumah, diawali oleh pertengkaran. Fayuhmalu alal hibati lil matruk, maka ditanggungkan ia suluh atas hibah bagi hak yang tidak diambil, hak yang dibiarkan tetap ditempati oleh mudda'a alaih. Jadi suluh nomor 3 ini, yaitu suluh kepada sebagian hak, dibiarkan sebagian hak, berlaku hukum hibah. Kata pendapat yang kedua, enggak boleh pakai lafaz suluh. Menurut pendapat asal boleh pakai lafaz suluh. Yang disepakati oleh ulama harus pakai lafaz hibah, tidak sah pakai lafaz jual beli. Nah, suluh yang nomor 3 yang sah digunakan dan disepakati oleh ulama adalah lafaz hibah. Saya hibahkan sebagian tanah itu ke kamu, yang sah. Kalau lafaz jual beli nggak boleh, karena tidak ada harga. Saya jual kepada kamu separuh kebun yang jadi hak kamu dengan separuh kebun yang saya ambil. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena seluruh kebun itu adalah milik mudda'i. Nah, kalau pakai suluh boleh. Aku bersuluh dari kamu, dari kebun tersebut kepada separuhnya. Nah, pendapat kedua nggak setuju. Beliau bantah. Suluh di sini kan mengandung muawadhah.
sholat duka. Lafaz suluh itu tuh mengandung muawadhah, ada imbalan. Sementara di sini nggak ada imbalan, jadi nggak boleh pakai lafaz suluh. Pendapat yang kedua, memang tidak ada imbalan, tapi keistimewaan suluh kan ada di sini. Nah, suluh itu adalah perdamaian yang diawali oleh sebuah persengketaan. Nah, di sini kan sudah ada persengketaan sebelumnya. Nah, diawali oleh persengketaan itu, maka sahlah digunakan lafaz suluh. Nah, sehingga barang yang tidak diambil itu ditempatkan pada posisi hukum hibah. Barang nggak diambil, paham? Barang yang direlakan oleh mudda'i untuk dipakai terus oleh mudda'i. Walau qala min ghairi sabqi khusumatin, jikalau berkata ia seseorang tanpa diawali oleh persengketaan, nggak ada pertengkaran sebelumnya. Apa kata dia? Solihni andarika bikadza, berdamailah kamu akan aku dari rumahmu dengan harga sekian. Pak Jabahu, lalu mengabulkan ia si penguasa rumah yang menempati rumah, akannya orang yang meminta. Sebetulnya orang meminta itu adalah pemilik rumah. Kenapa dikatakan rumahmu? Karena mudda' alaih penguasa rumah, yang dikatakan yang sahibul yad, yang menguasai rumah itu sekarang. Jadi pemilik rumah datang kepada yang menempati rumah tanpa ada pertengkaran sebelumnya. Dia bilang, solihni, damailah kamu dari rumah yang kamu tempati ini dengan membayar aku sekian. Kata pemilik rumah, karena tahu dia itulah pemiliknya, minta, adalah setuju saya. Fal asahu butlanu, menurut pendapat ashab batal hukumnya suluh. Kenapa batal? Li'anna lafdz sulhi la yutlaku illa idza sabaqat khusumatun. Karena sesungguhnya lafaz suluh tidak bisa dipergunakan kecuali apabila telah didahului oleh persengketaan. Debat dulu. Nah, bersengketa dulu baru ada suluh. Pasani yang na'udzalik, pendapat yang kedua mencegah demikian. Kata pendapat kedua enggak ada itu, boleh saja suluh, enggak perlu bersengketa. Wa yasihul aqdu, dan sahlah hukumnya akad. Tutimmatun, walau salaha min ainin ala daini dhahabin aw fiddatin wa zahirun annahu bai'un aw abdin aw masal aw thawbin masalan sufin bi sifatis salami wa zahirun annahu salam. Jikalau berdamai ia seseorang dari ain, dari benda, jadi objek sengketanya adalah benda. Contoh tadi rumah. Atas apa dia berdamai? Atas hutang emas. Saya berdamai dengan kamu, boleh kamu tempati rumah ini dengan syarat kamu beli saya, kamu kasih saya 2 kilo emas atau perak. Maka jelas sesungguhnya itu adalah jual beli. Atau dia berdamai dari benda atas budak, atau abdin, atau kepada ala dainin. Ulang amin. Walau salaha min ainin ala abdin, jikalau seseorang berdamai dari benda ke atas budak atau pakaian sebagai contoh, mausufin, yang diberi sifat akan ia dengan sifat salam. Rumah ini milik saya,
Katanya tempat di rumah, iya, saya akui ini milik kamu. Oke, saya nggak akan ambil rumah saya, cuman saya mau berdamai dengan kamu. Tolong kamu kasihkan kepada saya budak laki-laki usia 30 sampai 40, Turki, tinggi sekian, bentuk badan sekian. Kamu serahkan kira-kira 2 minggu lagi. Nah, fazahirun annahu salam, maka jelas itu disebut akad salam. Wasaqata syekhani an dzalika lidzuhuri, diam oleh Imam Bukhari, oleh Imam Nawawi Rafi'i dari membahas hal itu karena zahirnya. Nah, sebetulnya dalam masalah tadi, suluh yang pertama kepada ala ainin ghairul mudda'ah itu hukumnya jual beli. Dari sana bisa kita pahami jual beli itu terbagi dua, ada ain musyahadah, ada ain fi zimmah. Kalau ain musyahadah namanya jual beli, kalau ain fi zimmah namanya salam. Karena sudah jelas, jadi Imam Nawawi Rafi'i tidak membahasnya. Walau salaha min dainin ghairi daini salam ala ainin sahha, jikalau berdamai ya seseorang dari hutang selain hutang salam, dari hutang selain hutang salam, apakah itu hutang muamalah atau hutang mahar atau hutang qarat. Hutang saya uang 5 juta, Pak ini saya hutangin, bayar 2 bulan lagi. Oke, siap. Pas 2 bulan lagi gak mampu dia bayar. Nah, dia berdamai dari hutang tersebut. Kemana damainya? Kepada ainin benda. Soha nisasah ya damai. Mana hutang 2 juta yang kamu janji mau bayar sekarang? Itulah rencana di tangan kita, takdir di tangan Allah. Nggak berhasil usaha saya dengan modal 2 juta itu, karena kamu nggak ikhlas ngasih sama modal. Kok saya salah? Oke. Sambil mesin kopi kamu ini, nah, ternyata dia jualan kopi dan tutup kedainya. Jadi kita damai dari hutang 2 juta untuk mengambil mesin kopi espressonya. Hukumnya sah. Oke lah. Nah, saya setuju. Hutang lunas saya, sambil mesin kopinya, ya. Sambil cincinnya hutang lunas saya, ya. Nah, begitu cara nagih hutang sama nggak bayar hutang. Lihat aja deh ke rumahnya menang berharga, ambil. Setuju nggak dia kikir? Kalau setuju sah, kalau enggak. Fa in tawafaqa fi illati riba, jika sama kedua-duanya dalam ilat riba, hutangnya emas, kita ambil kalung emasnya. Hutangnya perak, kita ambil asbak rokoknya dari perak. Seperti suluh dari emas dengan perak, niscaya disyaratkan qobat iwat dalam majlis. Nah, setelah akad suluh tersebut tidak boleh berpisah, melainkan iwatnya harus diambil. Hazran min riba, karena menghindari daripada hukum riba. Wa illa, jika tidak, wa illam yuwafiq al-musallian, wa illam yuwafiqil musallahu min ad-daina, wa illam yatawafaq wafaqa yuwafiqu, tawafaqa yatawafaqu. Tadi menggunakan fi'il madhi tawafaqa, betul berarti.
Wa illam yatawafaq, jika tidak samalah musallah min yang didamai darinya, yaitu hutang, dan musallah alaih yang didamai di atasnya. Musallah min, damai, terjadi damai karenanya. Tadi apa contohnya? Hutang 2 juta, itu namanya musallah min. Ambil mesin kopi, itu namanya musallah alaih. Nah, jika tidak sama musallah min dan musallah alaih pada ilah riba, seperti suluh dari perak dengan gandum atau pakaian, jawabannya enggak ada. Niscaya fa in kana al-iwadu ainan, maka jika adalah imbalan itu berupa benda, lam yustarat qabduhu fil majlis, niscaya tidak disyaratkan menerimanya dalam majlis menurut pendapat ashab. Sama halnya lau ba'a thawban, jikalau menjual ia seorang akan pakaian dengan dirham pada zimmah, wala yustaratu qabdu thawbi fil majlis, dan tidak disyaratkan mengkobat pakaian di majlis. Wasani yustaratu, menurut pendapat yang kedua disyaratkan akan ia mengkobat pakaian dalam majlis, li'anna ahadal iwadain dainun, karena salah satu dua iwad adalah hutang. Fa yustaratu qabdul akhar fil majlis, maka disyaratkan mengkobat yang lain dalam majlis, sama dengan raqsil mal salam. Au kanal iwadu dainan, atau adalah imbalan itu hutang, niscaya disyaratkan menentukannya hutang dalam majlis, liyakhruja an ba'idain, supaya keluar ia seseorang dari praktek menjual hutang dengan hutang. Wa fi qabdihi fil majlis wajhani, dan pada mengkobatnya hutang dalam majlis itu dua wajah. Asahuhuma la yustaratu, yang kuat dari dua wajah tersebut itu tidak disyaratkan akan ia kobat. Fa in kana ribawiyaini, jika ada kedua-duanya itu ribawi, kedua-duanya ada unsur riba, menurut mazhab kita adalah ilatnya makanan dan naqad, mata uang, niscaya disyaratkan akan ia qobat. Walau solaha min dainin ala manfaah, kalau berdamai ia seseorang dari hutang kepada manfaat, sahha, niscaya sah ia ahzan mimma taqaddam, karena memahami daripada bahasan yang telah terdahulu. Wa tuqbadu biqabdi mahalliha, dan dikobat akan ia manfaat dengan mengkobat tempatnya manfaat. Wa istaratu qabdu fil majlis, disyaratkan mengkobatnya tempat manfaat di majlis. Inisturital qabdu fihi, jika disyaratkan kobat padanya majlis, fil aini, pada ain, takhrijan alaihi, karena mentakhrij atasnya ain. Nah, jadi bahasan kita ini sudah beranjak kepada suluh yang asalnya ain, sekarang suluh yang asalnya dain. Nah, itu yang perlu dipastikan.
Perbedaan pembahasan ini dengan bahasan yang tadi modal permasalahannya adalah ain. Nah, saya menduduhkan rumah itu rumah saya, kebun itu kebun saya. Nah, barang ini barang saya. Itu bahasan sudah selesai. Maka barang bisa diganti dengan barang. Berlaku hukum jual beli. Barang bisa diganti dengan manfaat. Berlaku hukum sewa. Barang diganti dengan separuh barang. Berlaku hukum hibah. Sekarang pokok masalah bukan barang tapi dain. Jadi seseorang punya hutang ke kita 2 juta rupiah. Apakah itu hutang qard? Dia berhutang begitu saja, atau hutang muamalah? Dia ambil beras senilai 2 juta belum bayar, atau hutang talaf? Dia memecahkan barang kita senilai 2 juta rupiah, atau hutang wasab? Dia telah merampok barang kita, nilainya 2 juta, barangnya sudah habis. Yang penting jangan hutang salam. Yang penting jangan hutang salam. Apa itu hutang salam? Kita pernah akad salam dengan dia, roksunal 2 juta untuk membelikan barang sifatnya ini. Sampai sekarang barunya belum datang-datang. Itu namanya hutang salam. Nah, yang hutang ini bukan hutang salam. Nah, kalau objek persengketaan adalah hutang dan hutang itu dia akui, lalu kita ganti ke mana? Ala ainin, ke benda. Saya mau ambil barang kamu ini, saya damai, uang 2 juta itu enggak usah kamu bayar, dengan syarat mobil ini, motor ini saya ambil. Berarti solaha min dainin ala aini, maka hukumnya sah. Untuk syarat apakah harus diterima dalam majelis atau tidak, itu bergantung kepada konsep bai' ribawi. Nah, bergantung kepada konsep bai' ribawi. Kalau yang tadi apakah motornya harus diterima langsung? Tidak perlu. Kenapa? Karena hutangnya uang, gantinya motor. Antara uang dan motor ada hukum bai' ribawi? Tidak ada. Tapi kalau kemarin hutang dia adalah emas, dia hutang emas sama kita 5 gram. Kemudian kita berdamai dengan dia, ada dia punya nampan terbuat dari perak. Jadi kita berpindah dari hutang emas kepada benda yang bersifat nampan. Nah, antara emas dan perak itu kan terjadi bai' ribawi. Syaratnya harus terima dalam majelis. Maka selesai kita akad damai, nampan itu harus dibawa. Kalau motor nggak mesti bawa langsung, boleh ambil besok. Kalau nampan harus, karena antara hutang yang berupa emas dengan nampan ain objek damai itu bai' ribawi, masuk dalam konsep bai' ribawi. Nah, kalau tidak sama nggak ada masalah. Hutangnya emas, kita ambil gandumnya. Hutangnya beras, kita ambil bajunya. Itu nggak perlu. Fa in kana al-iwadu ainan, kalau iwad objek damai adalah benda, maka tidak disyaratkan khobar dalam majelis menurut pendapat asal. Ini penekanan hukum. Sama halnya dengan kita menjual baju dengan uang dirham dalam zimah, maka baju nggak mesti diterima dalam majelis. Pendapat yang kedua harus diterima dalam majelis karena dia menyamakan hukum dengan
jual beli sama. Oke. Atau iwad itu dainan. Nah, masalah hutang adalah dainan, kemudian gantinya juga dainan. Uang dainan, hutang dainan, pengganti dainan. Nah, apa contohnya? Teman ini berhutang kepada kita uang 2 juta rupiah. Nah, selepas itu kita damai. Nah, media damainya ini hutang juga. Nah, bagaimana tuh contohnya? Tadi kita ambil barangnya, sekarang bukan barang kita ambil, tapi hutang juga. Apa kira-kira contohnya? Apa contohnya? Ini beda tipis antara ain sama dain. Ini saya kasih contoh. Kamu tidak mampu membayar hutang 2 juta rupiah tersebut. Saya berdamai dengan kamu dengan beras 200 kilo. Saya berdamai dengan kamu dengan beras 200 kilo. Itu dainan atau ainan? Dainan. Nah, kan beda dikit cuman. Kalau ainan, beras 200 kilo ini, saya mau damai sama barang ini, sama barang ini, barang ini, barang ini, itu namanya ainan. Tapi kalau dainan, dia tidak menunjuk barangnya, itu disebut dainan. Nah, maka disyaratkan harus menentukan dalam majelis. Nah, saya disetujui, oke, saya setuju uang 2 juta nggak dibayar, tapi saya akan ganti dengan beras 200 kilo. Sekarang beras mana yang mau kamu kasih? Harus disyaratkan dalam majelis. Oke, beras yang ini langsung ditimbang 200 kilo, yang ini. Itu namanya ta'yinuhu fil majlis. Kenapa harus ditentukan? Setelah disepakati 200 kilo itu boleh pulang, harus jelas beras mana yang mau dikasihkan ke kita. Harus dia pisahkan dari tempatnya supaya keluar dari praktek baik dan bid'ah. Itu kalau kita nggak tentukan berasnya, hanya mengatakan jumlahnya 200 kilo, itu berarti kita telah menjual hutang dengan hutang, hukumnya tidak sah. Nah, setelah berasnya dipisahkan dan berasnya ditentukan, apakah harus dikobat dalam majelis atau tidak? Dua wajah. Pendapat yang kuat mengatakan tidak disyaratkan qobat. Tapi kalau barang itu adalah bai' ribawi, disyaratkan qobat. Hutang dia ke kita adalah beras, dan kita minta ganti dengan gandum. Beras sama gandum kan ada hubungan ribawi, maka perlu dikobat dalam majelis. Tapi kalau hutang uang bayar beras itu nggak perlu. Yang perlu adalah ditentukan saja. Kemudian yang ketiga, berdamai hutang, tapi perpindahan hak kepada manfaat. Bahasan awal, tuduhan adalah rumah.
berpindah kepada manfaat. Kalau yang di sini haknya pertama adalah hutang. Kita tuntut dia, kita tuduh dia berhutang sama kita 2 juta, dia akui. Kemudian kita katakan, saya damai dengan kamu, saya nggak akan tagih hutang itu, tapi saya mohon atau saya meminta, saya tinggal di rumah kamu selama 1 tahun. Nah, saya tinggal di rumah kamu 1 tahun, saya pakai kedai kamu 100 tahun. Berarti dari hutang 2 juta damai kepada manfaat, maka hukumnya sah juga. Dan dikobat manfaatnya dengan cara menerima kunci rumah, dan disyarat kobat dalam majelis. Nah, disyaratkan kobat dalam majelis kalau memang disyaratkan kobat dalam ain. Kira-kira kalau tadi hutang 2 juta berpindah kepada manfaat rumah, perlu nggak rumahnya dikobat dalam majelis? Nggak perlu, karena kalau dia ain, rumah dengan uang kan nggak ada hubungan ribawi, jadi nggak perlu kobat dalam majelis. Tapi kalau sekiranya hutangnya adalah emas, kemudian berpindah kepada manfaat memakai perhiasan perak, kamu berhutang kepada saya 5 gram emas, saya berdamai dari hutang 5 gram itu kepada memakai perhiasan perakmu selama 3 tahun. Memakai perhiasan perakmu selama 3 tahun. Nah, maka untuk mengkobat manfaat perak harus serahkan perhiasan perak, dan perhiasan perak harus dikobat dalam majelis, karena perak dengan hutang yaitu emas dia memiliki hubungan ribawi. Begitu lengkapnya. Wa in salaha min dainin ala ba'di, jika berdamai ia seseorang dari hutang kepada sebagian hutang seperti setengahnya, bahwa ibrah an bagihi, maka dianya itu ibrah dari sisanya hutang, maka dia adalah ibrah dari sisanya hutang. Nah, kamu berhutang kepada saya 2 juta, kata dia, iya, sekarang saya damai bayar 1 juta saja. Berarti kita sudah mengibrok dia 1 juta. Wa yasihu bilafzil ibrok, sah hukumnya dengan lafaz ibrok. Saya bebaskan kamu dari hutang 1 juta. Sah dengan lafaz hati, saya hapuskan hutang kamu 1 juta. Dan lafaz seumpama keduanya kal isqat, seperti abratuka min 500 min alfil ladzi li alaik, aku bebaskan kamu dari 500 dari 1000 yang menjadi hakku terhadapmu. Itu namanya lafaz ibrah. Atau lafaz hati, hatattuha angka, aku hapuskan akannya 500 dari kamu. Atau lafaz isqat, asqattuha angka, aku gugurkan akannya 500 dari kamu. Dan juga boleh dengan akad damai, sholahtuka alal baqi, aku damai dengan kamu atas sisanya. Dan disyaratkan pada demikian qabul menurut pendapat sahih, karena ibrah sama dengan hibah. Wa yasihu bilafzi sulhi fil asahi, sah ia damai dari hutang kepada sebagian hutang yang disebut dan ibrah dengan menggunakan lafaz suluh menurut pendapat ashab. Contohnya, sholahtuka, aku damai dengan kamu, anil alfil ladzi li alaik, dari 1000 yang menjadi hakku terhadapmu, ala 500 atas 500.
Wal khilafu ka khilafi sulhi minal aini ala ba'diha. Perbedaan pendapat di sini itu sama dengan perbedaan pendapat pada suluh dari ain atas sebagainya ain dengan lafaz suluh. Fayukhazu taujihu mimma taqaddam. Maka bisa dipahami mentaujihnya pendapat dari pembahasan telah terdahulu. Pendapat yang kuat mengatakan suluh benda kepada sebagian benda boleh dengan lafaz suluh, yang disepakati ulama dengan lafaz hibah. Nah, di sini juga berlaku khilafiyah tersebut. Wa yustaratu fi dzalikal al-qabulu fil asal, disyaratkan pada demikian akan qabul menurut pendapat asal. Wa laysa hadza suluh bil lafzil bai', tidak sah ini suluh dengan lafaz jual beli, karena dzirihi fi sulhi, seperti perbandingannya pada suluh anil aini dari benda. Titik. Tidak ada gambaran? Nah. Berarti suluh yang awalnya dain, penyelesaiannya ada 4. Suluh yang awalnya ain, penyelesaiannya ada 3. Nah, 3. Yang kita tuduh benda bisa diganti kepada benda lain, bisa diganti kepada manfaat benda, bisa diganti kepada sebagian benda. Ya, yang awalnya yang kita tuduh dia berutang ke kita, dia setuju mengakuinya, bisa kita ganti hutang itu kepada benda, bisa ganti kepada manfaat benda, bisa diganti kepada hutang, bisa diganti kepada sebagian hutang, sebagian ain, sebagian benda, sebagian hutang. Hutangnya 5 juta, kita minta 3 juta saja. Berarti 4. Saya rasa ain tadi juga bisa 4. Nah, dasarnya benda, kita berpindah dari benda ke benda, dari benda manfaat benda, dari benda pada sebagian benda, dari benda ke uang. Nah, ini rumah saya, oke, rumah kamu, saya setuju. Nah, saya damai, kasih aja uang 10 juta, bisa kan? Nah, apa terjadi hukum? Jual beli, sama-sama 4 kali. Nah, sekarang suluh, jikalau berdamai ya seseorang min halin, dari hutang yang jatuh tempo, hutang tunai, ala muajjalin, kepada hutang yang muajjal, semisilnya. Hutang muajjal semisilnya, jadi sama banyak, contohnya 1000. Atau sebaliknya, dari muajjal kepada hutang tunai, semisilnya sama banyak, la ghassulhu, bisa sia-sialah damai. Wala yalzamul ajalu fil awali, maka tidak wajiblah ajal pada contoh pertama, dan tidak gugur ajal pada contoh kedua. Li'annahuma wahdun minad da'ini wal madi, karena kedua-duanya hal san dan muajjal itu adalah janji dari orang yang berhutang dan orang yang menghutangkan.
Apa maksudnya? Kalau diawali dengan kalimat min itu menunjukkan itu awal permasalahan. Berarti seseorang itu punya hutang kepada kita uang yang sudah jatuh tempo, lalu kita tagih. Ketika ditagih dia mengatakan tidak punya hutang, lalu kita lihatkan bukti dan dia mengaku, karena harus diawali dengan pengakuan. Lepas itu kita katakan, saya damai aja dari kamu, hutangnya kan harus bayar 2 hari yang lalu tuh, kita damai untuk kamu bayar 3 bulan lagi. Nah, saya damai sama kamu, hutang yang harus bayar sekarang, kita damai bayar 3 bulan lagi. Itu maknanya damai dari hutang tunai ke hutang muajjal. Atau sebaliknya, hutang yang harus dibayar 1 tahun lagi, damai untuk dibayar sekarang. Hutangnya sama banyak, maka hukumnya tidak sah. Itu tidak ada nilai. Karena soal ajal atau hal itu kan cuma sekedar janji bayar hutang, mau bayar tunai atau mau bayar nanti. Itu bukan ain, itu bukan dain, itu cuma masa status hutang. Fa'in ajjalal madinu al-muajjala, jikalau menyegerakan oleh orang berhutang akan hutang yang masih tempo, niscaya salah membayar dan gugurlah masa tempo. Seseorang berhutang ke kita, masa bayarnya 1 bulan lagi, tapi dia segerakan mau bayar sekarang, maka hukumnya sah. Titik. Walau salaha min asyarati halatin ala khamsati muajjalatin buri'a min khamsatin wa baqiyat khamsatun halatan. Jikalau berdamai ia seseorang dari hutang 10 yang statusnya tunai, yang statusnya sudah jatuh tempo, kepada hutang 5 yang masih muajjal, niscaya terlepas ia seseorang dari 5 dan sisalah hutang 5 hak dan tunai. Lianna ilhaqal ajal wa'dun la yulzam, karena sesungguhnya ilhaq, lianna ilhaqal ajal, karena sesungguhnya menyamakan ajal itu janji yang tidak wajib ditepati. Bi khilafi isqati ba'did dain, dengan sebalik menggugurkan sebagian hutang. Walau akasa, jikalau membalik dia seseorang, solaha min asyarati muajjalah, berdamai ia seseorang dari 10 hutang yang masih tempo, ala khamsati halatin, atas hutang 5 yang tunai, lawasuhu, niscaya sia-sialah damai. Li'anna tarkal khamsa fi muqabalati hulul baqi, karena meninggalkan 5 itu adalah imbalan, menunaikan yang sisa, atau membuat tunai yang sisa. Wa huwa la yahillu, dan dia tidak akan jadi tunai. Fala yasilu tarku, maka tidak salah penghapusan.
atau tidak menuntut sisanya. Nah, dari bahasan yang sudah kita baca ini, berarti pembahasan yang di atas itu agak sedikit tadi ada kesalahan. Contohnya kita ulang. Seseorang punya hutang ke kita 2.000, 1.000 tunai, sudah saatnya dibayar sekarang, 1.000 dibayar bulan depan. Nah, lalu kita berdamai, solaha min halin, berdamai dari hutang. Saya berdamai dengan kamu, hutang yang harus kamu bayar sekarang ke hutang yang kamu bayar sebulan lagi, maka hukumnya tidak sah. Atau hutang yang harus kamu bayar sebulan lagi, saya berdamai dengan hutang yang kamu bayar sekarang, itu juga tidak sah kalau nominalnya sama-sama 10. Nah, tapi kalau sekiranya hutang yang harus dibayar sekarang adalah 10, lalu berdamai 5 muajjal, saya berdamai kepada kamu, hutang yang kamu bayar sekarang harusnya 10, ke hutang yang kamu bayar bulan depan 5, maka damainya hanya berlaku pada pengurangan nilai hutang. Berarti wajib dibayar hutang sekarang itu 5. Nah, bari'a min khamsati, dia terbebas dari 5, dan tetaplah 5 tersebut harus dibayar sekarang. Kenapa? Karena menggabungkan janji dibayar nanti itu adalah janji yang nggak perlu ditepati. Lain halnya kalau hutang yang harus dibayar nanti itu 10, hutang yang harus dibayar nanti 10, tapi berdamai dengan hutang 5 yang dibayar sekarang, maka damainya sia-sia. Nah, kenapa damainya sia-sia? Karena hutang 10 dijadikan 5, imbalannya adalah hutang yang harusnya bulan nanti dibayar sekarang. Dia mau bersedia diturunkan menjadi 5. Nah, diturunkan menjadi 5, maka hukumnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena memajukan hutang ke masa yang belum datang itu tidak sah, sementara imbalannya adalah 5. Kalau memajukannya tidak sah, maka imbalan juga tidak sah. Saya pahami? Ada nggak jelas? Mungkin nggak jelas karena bahasa kita bahasa sehari-hari. Contoh pertama, Abu, antum punya utang sama saya 500.000. Hah? Ada nggak? Kita awalnya bilang enggak dulu, karena yang namanya sulh diawali oleh khusumat. Oh, enggak ada. Saya kapan merasa berutang? Saya dari lahir itu udah kaya. Nah,
Akhirnya saya lihat bukti-bukti, ada rekaman suara, ada chatnya, ada notanya. Oh iya, oke. Sudah tiba untuk pembayarannya? Sudah. Nah, bayarnya sekarang. Itu namanya solaha min halin. Abu, kita damai saja, gak usah bayar sekarang, bayar aja bulan depan. 500.000 itu bayar aja bulan depan. Apa hukumnya? Batal damainya, sia-sia, nggak ada fungsi damai di situ. Kenapa? Karena hutangnya sama. Hutang tunai 500.000 diajak damai kepada hutang 500.000 juga. Nah, lagho al-sulhu. Maka kalau hutangnya tunai tetap tunai, kalau hutangnya tempo tetap tempo. Suluh tidak mempengaruhi masa. Nah, tempo sama suluh, tempo sama tunai itu cuma janji antara orang berhutang dan orang yang menghutangkan. Yang kedua, Abu, gak usah antum bayar 500.000 itu tunai. Nah, tapi bayar saja bulan depan 300.000. Hutang antum 500.000, sudah tiba waktunya pembayar sekarang. Kita damai, bayar saja bulan depan 300.000. Berarti damai dari hutang 10 tunai ke jumlah yang kurang tapi muajjal. Apa hukumnya? Sah damainya separuh, ibroknya saja sah. Berarti hutang Abu dari 500.000 turun menjadi 300.000 gara-gara itu. Apakah wajib dibayar bulan depan status hutangnya? Tidak, harus sekarang juga. Jadi status hutang nggak berubah gara-gara suluh, jumlahnya berubah. Nah, itu kalau hutang tunainya 500, damai dengan hutang tempo dengan jumlah yang kurang. Nah, tapi kalau hutang Abu 500.000 tapi 2 bulan lagi, 500.000 2 bulan lagi, bisa peluang sekarang. Saya katakan, kalau antum debat dulu, udah pengakuan, baru damai. Kita damai, bayar hutang yang harusnya 500.000 ke 2 bulan lagi, bayar saja sekarang 300.000 tunai. Sah nggak? Menurut pendapat yang kuat, tidak sah. Nah, kenapa tidak sah? Karena status hutang yang tadinya 2 bulan lagi saya robah ke sekarang, itu tidak kena berubah. Imbalan perubahannya berapa? 200.000 kan imbalannya. Karena dia tidak bisa dirubah, maka imbalannya tidak bisa diterima. Nah, wa huwa la yahillu. Dia yang hutang bukan tidak halal, artinya itu la yahillu, tidak jatuh tempo, tetap hutangnya wajib dibayar 2 bulan lagi. Fala yasihul tarku, maka tidak sah penghapusan hutang, hutangnya tetap 500 karena penghapusan itu adalah imbalan pencepatan pembayaran. Nah, berarti damai-damai mempercepat hutang lalu mengurangi jumlah hutang itu tidak sah. Nah, kita punya hutang muamalah, kita mau pindah tempat lagi, nggak mau jualan di Padang, kita mau jualan di Jakarta. Nah, ada kawan-kawan berhutang, ada sebulan lagi, ada 2 bulan, ada 3 bulan lagi, kita datangi semuanya. Hutang kamu yang sebulan lagi, kalau bayar sekarang saya kurang dikit. Hutang kamu yang 2 bulan, kalau bayar sekarang saya kurang dikit. Itu hukumnya tidak sah. Tapi kalau orang itu sadar diri,
atau ikhlas diri membayar hutang yang belum tiba waktu pembayarannya, maka hukumnya sah. Tapi kalau dibuat itu sulh, hukumnya tidak sah. Titik. Nau'us tsani al-sulhu 'alal inkari. Nah, pembagian yang kedua dari pembagian yang pertama, yaitu suluh yang diawali oleh tuduh menuduh, itu suluh yang didasari di atas ingkar. Kita tuduh barang itu punya saya, sampai sekarang dia tidak mengakuinya. Nah, kalau kamu nggak mengakui ini barang saya, kamu kasih sajalah uang saya sekian. Kalau kamu nggak mau mengakui ini tanah saya, kamu kasih saja saya uang sekian. Kamu kasih saja motor kamu ke saya. Damai kita. Paya betul. Batal ia suluh in jaro ala nafsil mudda'a, jika berlaku ia suluh ke diri benda yang dituduhkan. Kalau kamu nggak ngaku ini tanah saya, kasih saja saya separuh tanah ini. Itu maknanya jaro ala nafsil mudda'a. Wa fir raudati ka asliha, dalam kitab raudah sama dengan asalnya raudah, juga batal ala ghairil mudda'ah, juga batal suluh di atas selain barang dituduhkan. Ka'an yadda'i alaihi darat, seperti bahwa menuduhkan ia seseorang di atasnya orang lain akan rumah. Fayungkiru, lalu mengingkari ia orang lain, enggak, ini rumah saya bukan rumah kamu. Sumayatasolaha, kemudian berdamai kedua-duanya atas pakaian. Yalah, kalau kamu nggak ngakui ini rumah saya, kamu kasih saya baju 2 setel, atau hutang kamu kasih saya beras 50 kilo, intaha, itu hukumnya tidak sah. Wa ka'anna nuskhatal musannifi minal muharrar ainun. Hah? Apa? Ada yang tertinggal. ala sawbin aw dainin intaha wa kana nusqatul muslim min al-muharrar ainun bi an ta'abbara anha bin nafsi. Ada yang tertinggal? Setelah ala nafsil mudda'a bi annahu ika ada mudda'i tidak. Tuhan di atas. Wa nafsani al-sulhu ala al-inkari fayabtulu in jara ala nafsil mudda'a wa fi radati ka asli ala ghairil mudda'a ka ayyadai alaihi daran fayunkiru summa yatasara ala sawbin aw dainin intaha. Ada enggak? Kamu bagaimana? Ada di bawah. Beda dengan roda asliha ala ghairil. Kalau kita darul hadis itu mati. Kayak kemarin lagi. Kalau itu dulu dia menulis yang di bawah. Itu sama, Taufik sama dia sama. Beda. 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 Beda sama. Hah? Beda. Beda. Maksudnya ada tinggal. Beda tinggal. Ya.
sendiri wajib. Coba baca. Li'annahu in kana al-mudda'i kadhiban faqad istahalla min al-mudda'a alayhi maluhu wa huwa haramun wa in kana shadiqan faqad harama alayhi maluhu al-hilali fadakhala fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan wa fi rawdati ka asliha ala ghairil mudda'a. Panjang tinggalnya. Jangan-jangan syarahnya ya? Oke, coba kita terjemahin. Baca pelan-pelan. Dari mana pembahasan? Dari nomor 2. Nausani as-sulhu ala inkari. Pendapat yang kedua, bagian yang kedua adalah suluh berdasari atas ingkar. Maka batal ia suluh in jara ala nafsil mudda'a. Jika berlaku ia suluh di atas diri benda yang dituduhkan. Lanjut. Li'annahu karena sesungguhnya in kana al-mudda'i kadhiban, jika adalah orang yang menuduh itu bohong, faqad istahalla min al-mudda'a alaihi, maka sungguh dia telah menuntut halal, menghalalkan daripada si mudda'a alaih, malahu akan hartanya mudda'a alaih, wa huwa haramun, dan dia hukumnya haram. wa in kana shadiqan, Jika ada ia mudda'a alaih, jika ada ia mudda'i itu betul, faqad haruma alaihi, maka sungguh haram di atasnya mudda'i malakul hilali, malakul hilala, faqad harama alaihi malahu al-hilal, malakul hilala fadakhala fi qawlihi, maka sungguh haram di atasnya mudda'i oleh hartanya yang halal. Maluhul halalu, malakul faqad haruma alaihi maluhul halalu, maka haram di atasnya hartanya yang halal. fadakhala fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, Maka masuk ia praktek pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa sulhan kecuali perdamaian ahalla haraman yang menghalalkan akan yang haram aw harrama halalan atau mengharamkan yang halal. faruwa fi rawdati ka asli. Nah, jadi penjelasan tambahan dalam naskah yang lain, jika berlaku suluh di atas pengingkaran, si mudda'a alaih, orang yang kita tuduh nggak ngaku dia itu harta kita, tapi tetap aja suluh. Suluhnya kemana? Suluhnya ke barang tersebut. Kalau kamu tidak mengakui tanah ini tanah saya, maka saya berdamai dengan kamu, kamu kasih saya separuh. Nah, kata mudda'a alaih, oke, saya setuju. Nah, kenapa suluh seperti itu tidak boleh? Karena ada dua kemungkinan. Kalau mudda'i yang mengatakan itu tanah dia, berarti kalau mudda'i yang mengatakan itu tanah dia itu pembohong, dia bukan tanah dia sebetulnya, berarti dia telah menghalalkan yang haram.
Kalau mudda'i itu jujur, itu memang tanah dia, mudda'i alaih yang bohong. Berarti mudda'i sudah melakukan suluh untuk mengharamkan yang halal. Itu kan tanah dia halal untuk dia, tapi dengan suluh diharamkan tanah itu kepada dia. Akhirnya separuh dia nggak dapat. Berarti praktek suluh yang didasari dengan pengingkaran itu tergabung dalam hadis Nabi, illa sulhun ahalla haraman wa harrama halalan. Berarti suluhnya itu telah menghalalkan yang haram. Kalau mudda'inya bohong, berarti telah mengambil hak orang. Atau harrama halalan, telah mengharamkan yang halal. Kalau dia jujur, sebetulnya dia bisa menuntut 100% untuk milik dia. Nah, tapi suluh akhirnya dia haram mendapatkan harta dia sebagiannya. Harus ditulis itu kayaknya. Fi nuskhatin ukhra bla 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 bla, dibikinnya buat. Nah, di dalam kitab Raudhah sama dengan asalnya Raudhah ala ghairil mudda'a, juga tidak sah suluh kepada selain yang dituduhkan. Contoh, yadda'i alai daran, menuduhkan ia seorang atas orang lain akan rumah. Nah, menuduhkan ia seseorang atas orang lain akan rumah, lalu mengingkari ya orang lain. Enggak, ini bukan rumah kamu, rumah saya. Kemudian damai kedua-duanya atas pakaian. Kalau kamu enggak mengakui ini rumah saya, kasih saya 3 setel baju haramain. Atau hutang, kamu bayar saya, kamu kasih saya 200 kilo beras, atau uang sekian. Intaha, habis ia pernyataan Imam Nawawi dan kitab Raudhah. Itu contohnya. Seolah-olah naskah musannaf dari Muharrar itu kalimatnya ain dengan nun, fa'abbara anha bin nafsi, lalu mengibaratkan ia musannaf darinya nafkah pakai nafsi. Kalau Muharrar, kalau sangat salah, kata Imam Jalaluddin Ali, kayaknya bukan nafsi mudda'a, tapi ala ainil mudda'a. Faya betulu injaro ala ainil mudda'a, pakai ain. Lalu diibaratkan oleh musannaf dengan nafsil mudda'a. Walam yuhalaz, tidak perlu dikritik. Muwafaqatan ma fi sahih, karena sesuai dengan apa yang ada dalam syarah. Bahuma mas'alatani, dua hal tersebut itu dua masalah yang hukumnya sama. Mau disebut dengan nafsil mudda'a boleh, mau ainil mudda'a juga boleh, hukumnya sama. Wa kaza in jara sulhu ala ba'dihi, begitu juga tidak sah suluh yang didasari atas pengingkaran, yang objek suluhnya adalah sebahagiannya mudda'a. Seperti setengah rumah, batal ia suluh menurut pendapat ashab. Kalau kamu enggak ngakuin ini rumah kamu, rumah saya, kalau kamu enggak mengakui ini rumah saya, kita damai saja, separuhnya saya pakai. Kata orang yang menguasai rumah, oke, saya setuju. Itu juga tidak sah menurut pendapat ashab. Wasani yasihu, menurut pendapat kedua sah hukumnya, litawafuq, karena ada kesepakatan atas istihqaqil ba'd, atas berhaknya sebagian rumah. Wa ikanal mudda'a dainan, jika adalah yang dituduh itu hutang. Nah, kamu berhutang sama saya 3 juta. Enggak ada saya berhutang. Betul 3 juta. Enggak ada. Kamu boleh sumpah. Saya enggak mau sumpah-sumpah. Pokoknya kamu punya hutang, pokoknya tidak. Punya hutang, tidak. Hutang, tidak. Ditinju dia. Nah, datang orang mendamaikan. Tasolaha, damai dia, ala ba'dihi, ada sebagiannya. Nah, kalau kamu enggak punya hutang,
3 juta, oke lah, gak apa-apa, yang penting bayar 1,5 juta. Bingung orang ini. Dia ada tahu nggak punya utang 3 juta, kok kamu ajak dia 1,5 juta? Ternyata dia ajak 1,5 juta, mau dia. Apa dan sebetulnya terjadi? Kalau kamu nggak punya utang 3 juta, kenapa kamu mau bayar 1,5 juta? Ya pokoknya saya nggak punya utang. Lalu kenapa kamu mau bayar 1,5 juta? Ya daripada ribut-ribut. Yang penting tidak ada pengakuan punya hutang, tapi damai di atas sebagian. Fa intasolaha an alfin ala khamsati mi'atin fil dhimmah. Niscaya hukumnya bagaimana? Maka jika berdamai kedua-duanya mudda'i sama mudda'a alaih yang belum ada pengakuan, dari 1.000 hutang kepada 500 pada zimmah tidak sah ia jazman. Tapi dari 1.000 kepada 500 muayyanah ditentukan, tidak sah juga menurut pendapat. Oke, hutang antum 3 juta, enggak? Kalau kamu enggak bilang enggak juga, bayarlah 1,5 juta. Ya, saya setuju bayar 1,5 juta. Itu sah atau enggak? Sah atau enggak? Tidak sah, itu namanya ain apa? Dainah, itu fi zimmah. Lam yasihha jazman. Tapi kalau dibilang 500.000 tunai, 500.000 yang ini, 1,5 juta yang ini, itu khilaf. Saya damai kepada 1,5 juta yang ini, muayyana, ditunjukkan uangnya, maka sah menurut pendapat ashab, tidak sah menurut muqabil ashab. Titik. Wa qauluhu, perkataannya seseorang, solihni anid dari lati tadla'iha, damailah kamu ke aku dari rumah yang kamu tuduhkan akannya rumah. Itu tidak ia kata-kata dianggap pengakuan menurut paksa. Rumah itu kan milik saya. Dia bilang tidak, milik saya tidak. Ayo besok jumpa. Nah, soal rumah kemarin yang kamu mengaku itu rumah kamu, damai aja kita. Nah, saya mau bayar sekian. Apakah permintaan damai dari orang tertuduh itu dianggap sebuah pengakuan? Menurut pendapat ashab, tidak. Itu bukan pengakuan. Pengakuan harus betul-betul sore. Saya mengakui ini rumah kamu, tapi saya pengen damai dengan uang. Wasani, menurut pendapat kedua, itu sudah dianggap ikrar. Litadom munihi i'tirafa bil milki, karena mengandungnya kata-kata solihni anidati tadaiha bil milki, pengakuan dengan milik. Mengandungnya kata-kata solihni anidati tadaiha, i'tiraf dengan milik. Sama halnya jikalau seorang berkata malikni, kasihlah ke saya. Nah, rumah yang kamu bilang rumah kamu tuh, rumah yang saya pakai itu rumah kamu, kasihlah rumah itu ke saya. Nah, perkataan itu adalah pengakuan rumah itu adalah milik mudda'i. Wadubi'an, ditolak pernyataan tersebut bihtimali ayyurida biqat al-khusumah, karena bisa ada kemungkinan, bihtimali dengan ada kemungkinan bahwa bermaksud ia mudda'a alaih dengan ucapan tersebut untuk menyelesaikan persengketaan, tidak ada maksud lain. Nah, orang kadang-kadang mau bertoleransi itu bukan karena mengakui kita benar, tapi karena tidak mau bersengketa. Wa alal awali yakunu sulhu ba'da hada iltimas. Berdasarkan di atas pendapat yang pertama adalah suluh
setelah ini permintaan itu masuk kategori suluh ingkar, perdamaian yang didasari oleh ingkar yang hukumnya batal pada sebahagian penyelesaiannya. Wallahu a'lam. Sudah selesai kismul awal, yaitu suluh yang didasari oleh tuduh menuduh, yang terbagi kepada dua. Pertama didasari mengaku, hukumnya sah dengan ada 7 macam kejadian. Kemudian suluh yang kedua didasari di atas ingkar, yang mayoritas penyelesaiannya batal. Besok insyaallah kismus tsani. Orangnya maksud utang dengan damai utang dan utang itu gimana? Terus kalau misalnya orang itu dia punya utang, akhirnya orang yang punya utang ini dia utang lagi tempat lain, tapi nama itu nama yang punya utang juga, apakah boleh seperti itu? Bisa dia sisa punya utang atau tidak? Tapi utang berbeda dijual nama sisa yang bayar gitu, karena dia ada utang, boleh seperti itu? Itu nggak boleh. Nah, maksud jual hutang dan hutang, Allah, jual hutang dengan hutang, menjual hutang dengan hutang. Apa contohnya? Si A berhutang pada si B 300.000 rupiah. Kemudian si C berhutang pada si A, hutang juga 300.000 rupiah. Kemudian si A memindahkan hutang dia kepada C kepada B. Nah, dalam bab muamalah disebut dengan hiwala. Nah, sebetulnya hiwala itu adalah jual hutang dengan hutang, tapi dalam bab hiwala diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena hajat masyarakat. Nah, itu salah contoh jual beli hutang dan hutang. Tapi yang ini boleh karena masyhur dilakukan oleh masyarakat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.